Untuk buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan berkat rahmat ini pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Selawat besertakan salam selalu kita untukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu selalu kita bersalawat kepada beliau dengan antara kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ustaz yang akan memberikan tausiah pada pagi subuh kali ini, yakninya Ustaz Haji Henry Sarif SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Yang sama-sama kita hormati jemaah Masjid Ar-Rahman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan juga kepada anak-anak kami yang masih setia menjalankan tugas dari sekolah-sekolah. Baik, untuk menghemat waktu kita sampaikan juga kepada Pak Ustaz nanti dalam penceramahannya ada dua pertanyaan yang dilemparkan nanti kepada anak SD dan SMP. Kok bahayu warik gua. Kok THR nampaknya. Iya. Kok THR. Lalu, si anak yang berhasil yang mendapat rado rezeki bagi kau, alhamdulillah, kan gitu. Amal dapat, hadiah dapat, lalu, baik kepada Bapak Ustaz kita persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan pujian yang setinggi-tingginya. Sampai saat ini kita masih mendapat nikmat yang berlimpah, nikmat yang tiada taranya, yang kalau kita hitung kita tidak bisa menghitung. Kalau kita sebutkan pasti kita tidak mampu menyebutkannya. Itu tiada lain yang mesti kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ya, masjid kita masih ramai. Walaupun kita sudah berada di penghujung Ramadan, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di awal-awal dulu, mudah-mudahan Ramadan kita ini sebulan penuh. Ya, karena memang Ramadan itu 1 bulan, tidak 1 minggu, tidak 10 hari, tidak 15 hari. 1 bulan itu 29 atau 30 hari. Jadi kalau ada orang 5 bali hari saya tarawihnya ya, atau 5 bali hari saja yang puasa, atau 5 bali hari saja yang kamu saji, itu berarti nyondak bulan Ramadan, mungkin pekan Ramadan atau paruh bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu 1 bulan, dan alhamdulillah kita insya Allah bertekad untuk memenuhi Ramadan itu. Kaji kita subuh ini Bapak Ibu, kita beri judul keistimewaan berzikir. Keistimewaan berzikir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kamu mengaji dapat
Sebab mencari apa-apa lah mengambil posisi aman sebenarnya. Sampai jam 8 gitu Pak. Seru apa-apa posisinya lah kuat. Lanjutkan dan kamu menyanda dan kamu muncul. Cuma harus semua mencari yang di belakang tuh. Banyak ama-ama mudo lebih menyanda lah. Ya, ama-ama ketek lagi muncul lah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali perintah untuk berzikir. Di antaranya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41, surat Ali Imran ayat 41, surat Ar-Ra'd, surat Al-Jum'ah, dan juga dalam surat-surat yang lainnya. Intinya kata Allah apa? Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, berzikir itu memiliki banyak keistimewaan. Di subuh ini kita coba membahas ada 3 saja. Mana yang 3 itu? Yang pertama, berzikir itu amalan yang mudah tapi pahalanya besar. Amalan yang mudah pahalanya besar. Artinya ibu coba apa? Berzikir kok indah bare, indah sulit, indah susah, tapi pahalanya besar. Nah, ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan itu. Yang pertama kata Nabi, khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan. Khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan. Ada 2 kata Rasul yang ringan, mudah di lidah, tapi berat nanti dalam timbangan amal. Murah menyambutnya, tapi ketika nanti ditimbang nilainya, nilai timbangannya barek. Ibu-ibu coba apa? Sebagaimana yang juga dulu sudah kita bahas, bahwa nanti di akhirat kita akan melalui suatu fase namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu artinya hari penimbangan. Apa yang ditimbang bukan berat badan, ya. Kalau berat badan tentu kalah titonan badan-badan ketek. Nan ditimbang amal. Nah, itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka ia akan hidup dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka. Jadi waktu ditimbang itu amal Allah. Nah, berarti kita perlu memberatkan timbangan amal. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, ada 2 kata yang mudah dibaca
tapi nanti nilai amalnya berat. Apa kalimat itu? Ada di dinding masjid kita ini. Itu yang di atas. Ya. Dasar pengajian kita tadi yang sebelah sana. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang di bawahnya. Running text. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Dan di sini di sebelah kiri Bapak Ibu, di sebelah kanan saya, ada dua kata yang mudah dibaca, tapi nilai amalnya berat. Apa bunyinya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Merasa Bapak jadi bisa baca tulisannya jalek, ya. Terus sengaja dulu ketika aku membuat kaligrafi mengusulkan Nabi itu C. Itu adalah dua kata atau dua kalimat yang mudah, gampang, tapi kalau itu dibaca nilai amalnya berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka perbanyaklah membaca ini. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nanti yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Berarti dengan berzikir membaca la ilaha illallah seseorang bisa masuk surga. Luar biasa itu. Maka disebut afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca la ilaha illallah. Kalau itu nanti awak baca ketika awak mati, ibu bapak, Nabi menjadi dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Yang jadi masalah, apakah semudah itu nanti ketika kita berjuang melawan beratnya sakratul maut, kita bisa membacanya. Nah, ibu-ibu, kita mungkin sering ya melepas orang yang mau meninggal. Apa pengalaman yang kita rasakan? Banyak orang ibu-ibu coba ketika sakratul maut lah dibisian ke telinga ucapan la ilaha illallah, dia tidak bisa membaca. Adonan menggeliangnya, adonan yang saja. Ado baru kanyu mulai baru lidahnya lah patah saja. Ada kawan bekerja di rumah sakit yang pekerjaannya adalah rohaniawan, membimbing, memberikan pencerahan kepada orang-orang sakit, termasuk membimbing kalau ada orang yang mau meninggal itu dibimbing. Karena kami tanya kepadanya, dari sekian banyak orang meninggal di rumah sakit ini yang dilepas, yang dibimbing, kira-kira berapa banyak yang ketika dia meninggal itu atau akan meninggal dia bisa membaca tahlil tadi, bisa membaca la ilaha illallah? Sangat sedikit, kata beliau. Punya payah. Maka perbanyaklah ketika kita sehat ini, ketika mulut belum lagi berat, ketika lidah belum lagi kalu, untuk membaca
La ilaha illallah. Bisa 100 kali sehari dapat. Bahkan ada orang yang mewiridkan, namanya ratik. Dulu barati. Ada ratik 1000, 2000. Itu salah satu cara atau jalan bagaimana kita membiasakan untuk membaca La ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang dengan alergi gitu. Ya, alerginya kalau ada orang membaca tahlil. Padahal membaca La ilaha illallah itu sebaik-baik zikir. Dan tidak sulit. Sulitnya nanti ketika kita sakratul maut. Kenapa? Karena memang syaitan tidak ingin kita bisa membaca itu. Maka diganggunya lagi. Warik di dalam. Insya Allah bagi orang yang ketika sehat, ketika tidak warik lidahnya membaca itu. Mudah-mudahan nanti ringan loh Pak, ketika sakratul maut. Tapi kok kini jawab lah warik lidah awak, jarang awak membaca itu. Maka nanti mungkin akan sangat sulit mengucapkan. Kemudian ada namanya zikir lengkap. Zikir lengkap, Sayyiduz Zikri, penghulu zikir. Bacanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena dia digabung diberi wa diantaranya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selengkap itu, komplit. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya, dan pahalanya luar biasa. Kemudian apalagi contoh kalimat yang mudah yang pahalanya besar? Bersalawat. Bersalawat itu kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyri salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau ada ibu-ibu nentakan tua, angkat tangan. Tando minta izin untuk takan tua. Ya Nabi, kantuk Nabi. Seketek nawa ada Nabi. Tigo jam 3 nyolah jago. Nah, sekali saja bersalawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10 salawat. Dia bersalawat itu istimewa, Pak. Amalan yang tidak hanya diperintahkan dan dikerjakan oleh manusia, tapi juga Allah, malaikat. Apa dasarnya? Firman Allah yang mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Bersalawat. Bersalawat itu tidak payah, mudah. Bahkan boleh disenandungkan. Senandungkan itu artinya dilakukan. Maka banyak senandung selawat itu mungkin banyak yang hafal. Ada senandung atau selawat Jibril, selawat Tibil Qulub, selawat Nurul Anwar, selawat Badar, dan lain sebagainya. Berbanyak berselawat. Di samping selawat wajib, selawat wajib, selawat dalam sholat,
salawat dalam khutbah. Ya, kalau khatib itu tidak bersalawat, ya tidak sah khutbahnya. Sholat jenazah, satu takbir itu akan ada salawat saya. Itu menunjukkan bersalawat itu adalah sebuah amalan yang sangat besar pahalanya. Dan itu tidak sulit. Tidak ada yang panjang dan pendek, umpamanya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama kalau umpamanya ada nama Nabi kita disebut, sambung tuh. Kalau ada orang menyebut nama Nabi awak, jangan diam, sambung. Dengan apa disambung? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa? Biasakan itu. Asal nama Nabi kita disebut, sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala yang luar biasa. Itu dulu. Yang pertama, keistimewaan berzikir. Berzikir itu amalan yang mudah, pahalanya besar. Yang kedua, berzikir itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang tiga tadi yang kita bahas. Yang pertama, zikir itu amalan yang mudah tapi pahalanya besar. Yang kedua, berzikir bisa menghapus dosa-dosa. Nabi mengatakan siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ia lengkapkan atau ia genapkan menjadi 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni atau dihapus dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak pasir di pantai. Kan dah sulit itu dulu membaca subhanallah 33 kali. Kalau tidak bisa gitu, kalau tidak ada tasbih awak, pakai jari-jari beli. Atau inilah doa alatnya Pak, bisa metong-metong tuh kan. Terutama selesai sholat. Siap sholat kan, sahur lah itu. Oh, kadang-kadang bentuk orang tak kaja tahu sih. Nanti kaja tidak lo nampak. Iya, langsung Pak. Ambil sholat di Indonesia ya. Sudah sholat, kemudian langsung sholat, berdiri sholat tak berzikir. Mana yang terbaik, berzikir atau sholat? Ya. Ini jadi bebas bagi saya melihat. Saya juga sering sholat di sana, bahkan juga masih pengajian. Kalau di masjid raya itu ada orang yang musafir, itu harus kita pahami juga. Orang musafir itu kemungkinan dia sedang menjamak. Kalau kita sedang menjamak dua sholat, memang tidak boleh dibatasi dengan zikir. Tapi kalau dia sholat biasa, itu rugi dia kalau tidak berzikir. Nah, sangat rugi. Sudah sholat salam agak, atau sudah salam sholat kecil lain. Kemungkinan orang yang seperti itu sedang menjamak sholat. Pokoknya sholat zuhur. Pada di masjid raya itu banyak orang yang dari luar berjalan-jalannya sholat zuhur, buat jamaah sekalian secara wala. Maka selesai sholat, dia langsung berdiri lakukan sholat asar. Lalu dia menjamak sholat. Atau maghrib dengan isya, ya. Pasti tidak sholat asar itu, karena sudah sholat asar juga tidak bisa dijamak dengan maghrib, dan sholat asar juga tidak ada sunatnya. Cuma seperti dikatakan oleh Pak In, kalaulah ia sholat biasa, termasuk awak yang disiko kan sudah salam tagak, sangat rugi. Lalu tadi ditanya mana yang lebih bagus dengan sholat sunat? Sebenarnya kedua-duanya sama-sama bagus. Ya, sama-sama bagus. Kalau umpamanya seperti sholat subuh, itu memang tidak ada sunat.
Tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan kecuali zikir. Tapi kalau siap zuhur, zikirlah dulu, tidak lama. Kalau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu 2 menit. Karena membaca subhanallah itu 5 kali itu baru 1 detik. Semini selesai kalau kancang-kancang. Itu baguslah kita agak khusyuk. Jadi pertanyaannya, rugi kalau selesai sholat wajib tidak berzikir. Kenapa? Sangat besar pahalanya dan tidak besar biayanya. Tidak makan piti banyak, tidak makan waktu banyak. Biasakan, menjadi berat karena tidak biasa. Banyak anak-anak, ibu-ibu coba apa? Pernah ada jemaah bertanya, kalau siap sholat subuh hari Minggu, kalau aku jadi imam sikotumbo pimpin zikir bersama. Kenapa? Supaya nanti kelak anak-anak kita ini setelah dewasa dia pandai, terbiasa. Orang yang tidak berzikir itu kemungkinan juga tidak biasa atau memang tidak tahu yang apa yang mau dibaca. Tapi kalau zikir yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, insya Allah semua kita bisa dan tinggal lagi membiasakan. Makasih baik. Ya, dizikir bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Rasul tidak menyebutkan. Berarti apa? Selain dari dosa besar, dosa syirik bisa dihapus dengan berzikir. Yang ketiga, keistimewaan berzikir itu adalah bisa menjadi penenang hati. Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir bisa hati menjadi tenang. Kalau hati awak tanam, insya Allah badan awak sehat. Kalau hati awak tanam, insya Allah ibadah kita khusyuk. Kalau hati kita tenang, hingga nanti akan berdampak pada fisik kita, sikap kita, ucapan kita. Maka perbanyaklah berzikir. Lalu Bapak Ibu, 2 menit lagi, kapan kita berzikir itu? Berzikir pada umumnya boleh kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat atau di waktu yang dilarang. Bila yang dilarang kalau wakatunya ketika wak sedang buang aja ya bermain. Ada nawak dek, nama manong mengawak pemanong sesiko berzikir doa sambil manong boleh. Tempatnya juga di sana yang tidak boleh karena kotor. Selain dari itu, di rumah, di dapur, di mobil, di pasar boleh. Sedang memasak bisa aja ibu sedang memasak berselawat supaya agak enak, mungkin senandung selawat. Itu selawat badar sambil menggoreng kan? Bisa, tidak dilarang, boleh. Itu hebat. Kemudian ada waktu-waktu yang afdal. Kapan? Pertama antara azan dan iqamah. Jadi ibu-ibu kok mau tahu waduh nak dikeceng ke kawan. Janganlah waktu sudah azan. Beko kok di jalan sudah sholat. Kadang-kadang awak sudah azan sholat sunat awak mampaguman mengecek. Kadang-kadang nampak kadang-kadang suara nan keluar rugi. Beko mau tahu lah sudah itu. Waktu antara azan dan iqamat waktu yang paling afdal untuk berzikir. Kemudian yang kedua, ketika kita selesai sholat, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, itu yang afdal. Kalau tempatnya di mana yang paling afdal? Di masjid. Maka di masjid ini gunakanlah untuk berzikir sebaik-baik. Ini kalau ada yang mau beriktikaf di sini silakan. Ada mungkin yang maghrib sampai isya duduk sesiku atau antara asar dengan maghrib itu kan silakan gunakan untuk berzikir, membaca kalimat-kalimat yang tadi. Kemudian di mana lagi yang afdal? Kalau yang paling afdal itu tentu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi.
Mungkin untuk kita itu mahal, ya. Kalau Masjid Nabawi itu yang paling afdalnya di mana? Di Raudhah, itu mahal, ya. Walaupun pahalanya besar itu mahal. Anan bisa-bisa diawasi, diusaji di rumah awak, di kamar, mungkin ketika kita sholat sendiri, berbanyaklah berzikir. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, semangat selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga dimudahkan dan dilancarkan ibadah kita. Ada 2 kotak yang sudah disiapkan. Satu ada tulisan SD, satu lagi ada tulisan SMP. Ini hadiah paket yang disediakan untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, pertama untuk anak SD. Pernah nangkuk itu apa panjang? Enggak, itu jawaban kawan aku lah.